Sekolah minggu diajari bahwa kitab Kejadian itu menggambarkan manusia pertama begini-begini. Iya. Ya kan? Masuk sekolah diajari bahwa misalnya ada teori bahwa manusia itu berasal dari kelompok primat tertentu. Iya, betul. Pertanyaan yang logis adalah, lu mana yang betul ya? 3, 2, 1, ngopi cakep, ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya. Halo sobat ngopi, piye kabare? Wis ngopi durung? Ayo kita ngopi cakep ya. Dan saat ini kita masuk bulan September, dan seperti kita tahu bulan September di kita bukan memperingati ya, kita dirayakan sebagai bulan kitab suci. Nah, mungkin kita beberapa masih yang nggak terbiasa ya, tapi ya sudahlah. Untuk itu saya akan mengajak seorang tamu yang cakep, jauh-jauh dari Jombang saya datangkan ya untuk kita ngopi bareng, dan kita akan bahas soal kitab suci. Apa sih tentang kitab suci? Oke, langsung aja ketemu Romo Widya. Halo Romo. Halo. Selamat datang. Ya. Terima kasih udah mau datang dan ngopi bareng dengan saya. Terima kasih juga diajak ngopi ya siang-siang. Siang-siang ngopi tepat ya. Saatnya. Mo, kita masuk bulan kitab suci nih, ya. Bulan September. Nah, pertanyaan yang paling umum dan yang mungkin banyak yang bertanya, sebenarnya kitab suci itu kan sempat rame tuh beberapa saat yang lalu, kitab suci itu fiksi lah dan lain-lain, ada yang ngomong gitu. Sebetulnya gimana Mo penjelasannya? Apakah itu buku sejarah? Apakah fiksi? Apakah dongeng? Apakah apa Mo? Kalau itu yang ditanyakan sebetulnya jawabannya singkat ya. Kitab suci adalah sabda Tuhan, firman Tuhan sendiri. Sehingga memang kitab suci bukan fiksi. Bukan fiksi. Okay. Bukan juga buku sejarah. Oh. Bukan juga ini dongeng. Oh. Meskipun kalau kita baca di dalam kitab suci mungkin kita akan berjumpa dengan macam-macam bentuk sastra. Ya. Misalnya ada cerita-cerita kan. Yesus juga mengajar dengan misalnya perumpamaan ya kan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk sastra. Tetapi di atas itu semua, kitab suci sendiri adalah sabda Tuhan, firman Tuhan. Sehingga kitab suci adalah buku iman dan bukan buku sejarah. Fiksi bukan. Ya. Dongeng bukan, ya kan. Buku firman. Lebih konkretnya gimana? Maksudnya gini, sampai orang penulisnya yang menulis kitab suci dulu tuh sampai menulis begitu, kira-kira gimana itu? Nah, memang gereja meyakini bahwa kitab suci ini ditulis oleh orang-orang tertentu pada zaman tertentu, dan itu jauh dari kita kan, lebih dari ribuan tahun yang lalu. Tetapi sekalipun ditulis oleh orang-orang tertentu, gereja meyakini bahwa orang-orang ini menulis kitab suci dengan inspirasi Allah sendiri, dengan inspirasi Roh Kudus. Dikatakan begitu. Tetapi apa yang ditulis itu kan yang penting. Nah, yang ditulis sebetulnya adalah pengalaman iman mereka tentang Allah yang menyatakan dirinya sehingga dikenal oleh manusia. Itu seperti kalau misalnya kita berjumpa dengan seseorang, tetapi orang tersebut tidak membuka dirinya dan tidak menyatakan dirinya kepada kita untuk bisa dikenal, ya kan? Artinya menutup diri gitu ya. Kita sudah pengen kenal, tetapi orang itu sengaja menutup diri. Cuek, gitu. Tidak akan terjadi apa-apa kan? Ya. Nah, tidak demikian dengan Allah. Allah itu mengambil inisiatif untuk mengenalkan diri, menyatakan dirinya supaya ia dikenal oleh manusia. Nah, itulah yang seringkali kita sebut sebagai pernyataan diri Allah, atau orang sebut wahyu Allah. Allah mengenalkan dirinya, menyatakan dirinya, menyatakan kehendaknya, kebenarannya. Dan itulah yang akhirnya di dalam sejarah hidup manusia dialami oleh orang-orang tertentu, karena kita ini mewarisi tradisi tertentu. Allah menyatakan diri, sebutlah misalnya kepada bangsa Israel, karena kita punya kitab suci dengan setting di awal
tentang perjalanan iman bangsa Israel dengan tokohnya. Tapi itulah pengalaman iman orang tertentu pada zaman tertentu yang menangkap pewahyuan diri Allah karena memang Allah membuka dirinya. Tetapi cara penangkapan itu selalu terbatas menurut mungkin budaya tertentu, mungkin pengalaman hidup tertentu. Ya kan? Allah sudah membuka dirinya, tapi kan kita manusia yang menangkap itu terbatas ya. Maka jadilah di dalam kitab suci itu kita mengalami perkembangan pemahaman manusia tentang Allah, ya kan? Makanya beda ya antara perjanjian lama dengan perjanjian beda baru. sekali karena mentalitasnya beda. Betul. Kayaknya Allahnya beda gitu. Gambaran tentang Allah bisa berbeda. Iya, Ya. Betul. Misalnya ya, saya ambil contoh. Di dalam kitab suci perjanjian baru, kita berhadapan misalnya dengan firman-firman Yesus yang menggambarkan Allah sebagai Bapa. Betul. Baik sekali kan? Betul. Bapa yang bahkan digambarkan misalnya seperti seorang ayah yang menunggu anaknya yang sudah kurang ajar ya, dia pergi menghabiskan warisan, tetapi ayahnya menanti dengan penuh kerinduan dan bahkan ketika ia datang sungguh disambut. Ini gambaran yang amat positif. Tetapi misalnya di dalam kitab suci perjanjian lama, mungkin gambaran tentang Allah itu berbeda. Saya tidak mengatakan mana yang lebih baik atau mana yang lebih buruk, tetapi itulah bentuk-bentuk pengalaman yang ditangkap secara berbeda di dalam perjalanan hidup dan sejarah misalnya bangsa Israel. Dalam perjanjian lama Allah itu mungkin Allah yang pencemburu, yang bahkan kadang-kadang memunahkan ya. Kita Allah mendatangkan bencana, digambarkan begitu karena manusia berdosa, sampai bikin perjanjian baru dengan Nuh gitu kan, saya tidak akan lagi menghancurkan itu ya kan, betul. Setelah kisah penciptaan dan seterusnya manusia kan berdosa ya kan. Lalu digambarkan ya sudah, datangkan air bah, habis semua ya kan? Tinggal itu seperti diperbaharui kan, dia hanya pilih Nuh dan orang-orang yang mau bersama dengan dia. Nah, ini kan gambaran yang sama sekali lain. Bagaimana mungkin kita ada gambaran Allah yang begitu di perjanjian lama. Tapi itulah cara dan keterbatasan manusia pada zaman tertentu untuk memahami Allah yang menyatakan dirinya. Allah yang memang maha kuasa, maha dahsyat. Tetapi juga dalam perjanjian baru kita menemukan Allah yang gambarannya mungkin ya lebih manusiawi ya, dekat, karena memang Yesus sendiri yang mengatakan Allah itu Bapa misalnya. Dua gambaran yang berbeda, tetapi tidak hendak mengatakan bahwa yang ini salah, yang ini betul. Pengalaman manusia di dalam keterbatasannya yang akhirnya merumuskan itu secara berbeda di dalam proses perjalanan sejarah ya. Kalau itu bukan sejarah, ya berarti Adam dan Hawa itu ya bukan. Pokoknya penciptaan nih. Ya. Ini kan ini salah satu yang paling membuat bingung anak-anak kita waktu SD dan kita betul. Juga. Saya dulu juga ketika SD kan pikirnya bagaimana sekolah minggu diciptakan, bagaimana bumi ini terjadi. Sekolah minggu diajari bahwa kitab Kejadian itu menggambarkan manusia pertama begini ya kan? Masuk sekolah diajari bahwa misalnya ada teori bahwa manusia itu berasal dari kelompok primat tertentu. Iya, betul. Pertanyaan yang logis adalah, mana yang betul ya kan begitu. Nah, ini menarik karena lalu sebetulnya itu mencerminkan sejauh mana kita memahami dan menganggap kitab suci ini di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Tapi jelas itu tidak perlu terjadi ya. Kebingungan itu tidak perlu terjadi kalau kita menempatkan kitab suci memang pada tempatnya. Dan misalnya sebuah teori dalam ilmu pengetahuan yang dikemukakan misalnya oleh Darwin pada tempat yang lain. Konkretnya begini. Tadi saya katakan bahwa kitab suci adalah firman Tuhan, pernyataan Allah yang kemudian dirumuskan oleh manusia pada zaman tertentu, yaitu para penulis kitab suci, tetapi dalam konteks zaman tertentu. Penulis kitab Kejadian misalnya, ketika menggambarkan bahwa dunia diciptakan oleh Allah dalam 7 hari, sebetulnya dia mau menyatakan imannya bahwa seluruh alam semesta ini berasal dari Allah. Pesan pokoknya sebetulnya hanya itu. Karena itu, kitab suci sebetulnya adalah buku tentang kesaksian iman. Karena ini menyangkut firman Tuhan, maka orang mau bersaksi tentang Tuhan yang menyatakan diri di dalam pengalaman hidupnya. Dan pengalaman itu
memberikan kepada dia pemahaman, iya, Allah adalah pencipta seluruh semesta itu. Tapi kan tidak menarik kalau hanya dikatakan begitu ya, dalam mentalitas zamannya ya kan. Atau mungkin tidak amat langsung bisa dipahami oleh orang zaman itu, dibandingkan misalnya dengan cara bercerita. Maka lalu dia bercerita, menyusun kisah bahwa dunia diciptakan oleh Allah dalam 7 hari, misalnya dalam kitab Kejadian, dengan urutan tertentu. Tetapi semua itu mau mengatakan, ya, seluruh semesta ini berasal dari Allah. Itu pesan iman yang pokok. Sehingga memang kitab suci buku iman, bukan buku sejarah. Atau apalagi kita misalnya bandingkan, kalau kembali kepada misalnya teori evolusi, kitab suci adalah misalnya buku ilmu pengetahuan saingan dari teori. Kalau begitu lalu kita nanti mana yang betul ya kan? Bingung kan waktu lain ya kan? Ini adalah buku iman yang mau menyatakan bahwa iya, semesta dan seluruh isinya itu berasal dari Allah. Sebagai orang beriman kita meyakini ini berasal dari Allah. Sementara teori apapun di dalam ilmu pengetahuan mencoba mencari tahu, iya ya, semesta ini bagaimana terjadinya. Bahkan manusia ini bagaimana dulu bisa muncul dari sekian banyak makhluk, itu kan menjadi wajar sekali. Kemudian lalu ada hipotesis bahwa manusia mungkin, ya kan, itu kan masih teori sampai sekarang, mungkin berasal dari kelompok mungkin primat tertentu dan akhirnya dalam evolusi jadilah seperti kita sekarang, ya kan. Kitab suci tidak punya kepentingan menjelaskan itu. Para penulis kitab suci tidak penting untuk mereka apakah betul bahwa manusia pertama itu Adam dan Hawa. Ini adalah sebuah cerita yang disusun dengan keyakinan iman untuk mengatakan bahwa ya, manusia bahkan seluruh semesta ini adalah ciptaan Allah atau berasal dari Allah. Kalau begitu kan lalu kita tidak perlu bingung, tidak perlu juga mempertentangkan mana yang lebih benar ya kan, antara teori ilmu pengetahuan atau kitab suci. Karena ada di jalurnya masing-masing. Ya, artinya itu sudut pandang sudut pandang yang berbeda untuk taruhlah mengatakan satu hal yang sama. Dalam hal ini misalnya tentang asal-usul semesta dan bahkan mungkin asal-usul manusia lebih spesifik lagi. Tapi kan di dalam kitab suci itu juga ada beberapa kisah yang sesuai dengan sejarah ya. Ya, betul. Betul. Kayak zaman Yesus itu. Ya, betul. Oke. Misalnya kalau kita mengkaitkan apakah di dalam kitab suci itu ada unsur-unsur sejarah? Oh, jelas ada, ya kan. Meskipun ini bukan buku sejarah, tetapi kita bisa melihat bahwa di dalam kitab suci ada unsur-unsur sejarah yang menjadi penyusunnya. Penyusun kisah maksudnya, bagian dari kisah itu. Tadi Louis mengatakan misalnya zaman Yesus itu. Ya, betul. Yesus itu adalah satu pribadi tertentu, punya keluarga tertentu, dengan nama tertentu, hidup pada masa tertentu. Itu adalah bagian dari sejarah. Dan kalau kita cross-check dengan sumber-sumber di luar kitab suci, ada. Jadi misalnya ada sejarawan Yahudi ya, tentang kebudayaan Yahudi dan seluk-beluk kehidupan Yahudi pada zaman Yesus, Flavius namanya misalnya. Dia punya catatan-catatan sejarah terkait dengan misalnya apa saja misalnya yang terjadi di seputar zaman Yesus. Itu menyangkut misalnya siapa penguasanya. Oh, betul bahwa ada misalnya Raja Herodes memerintah dari tahun sekian sampai sekian. Bahwa cacah jiwa itu memang pernah dilakukan pada kisaran tahun seperti misalnya disebutkan kitab suci. Ada orang yang namanya Pontius Pilatus. Itu kan memang orang-orang betul yang dalam catatan sejarah kalau itu di cross check di luar kitab suci ada catatannya. Itu unsur sejarah ya. Tapi sekalipun demikian, jangan anggap atau jangan perlakukan kitab suci sebagai buku sejarah karena berbeda nanti konsekuensinya. Jadi tetap dia yang kita ambil adalah dari inti dari kisah-kisahnya itu ya. Jadi yang penting maka artinya sekarang adalah apa pesan dari kisah itu. Dan bukan berhenti pada misalnya bagaimana kisahnya itu disusun atau diceritakan, ya kan? Karena kalau itu yang kita persoalkan, kita akan menemukan pelbagai mungkin perbedaan tentang cerita yang sama, kejadian yang sama saja. Misalnya kalau kita nanti bicara tentang Injil, ya kan? Kita punya 4 Injil, semua bicara tentang Yesus kan? Betul. Tokoh utamanya Yesus, tetapi kalau kita
bandingkan cerita itu secara detail, kita akan menemukan pernik-pernik yang bisa jadi berbeda dan sungguh berbeda. Tapi tidak mau mengatakan bahwa kalau begitu mana yang betul. Enggak. Karena masing-masing punya sudut pandang, mau mengisahkan pengalaman iman tentang Yesus, tetapi karena sudut pandang yang berbeda, kepada siapa lalu Injil itu ditulis, itu juga menentukan bagaimana kisahnya disusun. Sehingga lalu yang kita punya sekarang sebagai warisan dalam tradisi kitab suci yang kita punya ini lalu berbeda, ya kan? Tapi semuanya membawa kita pada Yesus. Iya, betul. Mengisahkannya tetap tokohnya sama kan? Tokohnya sama ya. Tokohnya sama. Yesus ya. Ya. Ya memang ada beberapa kisah yang hampir sama ya, antara mungkin Yohanes sama Lukas atau apa, mungkin ada beberapa kisah yang sama, cuma angle-nya beda dia betul, melihatnya. Wah, menarik, kita ngopi dulu, Mo. Ya, silakan. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita di Katolik, ada satu lagi yang disebut Deuterokanonika. Oke. Nah, itu apa, Mo? Oh ya, ini ya. Ini kebetulan ini saya bawa kitab suci, ada tulisannya Deuterokanonika ini ya. Oh, ini ya. Nah, jelas ini. Karena nanti kalau orang Katolik ke toko buku ya kan, kadang-kadang kan di toko buku itu banyak ya. Versi kitab suci itu banyak. Pastikan kalau kita ini umat Katolik, ini yang diambil. Alkitab Deuterokanonika ya. Karena kalau tidak ada tulisan Deuterokanonika, maka kitab suci yang kita beli itu nanti akan berbeda isinya sekitar beberapa kitab ya. Ini misalnya ya. Oh, ini. Ya, dalam daftar isi kita lihat ini tidak ada. Jadi misalnya kitab Tobit, Yudit, atau tambahan Esther, kebijaksanaan Salomo, Sirah, dan seterusnya, Baruk, tambahan Daniel, Makabe. Jadi kitab Deuterokanonika ini adalah kitab kedua kalau mau diterjemahkan secara harfiah ya, kanon kedua yang kita punya sebagai orang Katolik, karena memang kita mengambil versi yang lebih ini dari terjemahan bahasa Yunani ya, dari Septuaginta, yang lalu ada kitab Deuterokanonikanya. Ini kita akui sebagai bagian dari seluruh kitab suci. Nah, sementara saudara-saudara kita Kristen lainnya, mereka mengambil tradisi dari Yahudi yang memang tidak ada Deuterokanonikanya. Sehingga ini tidak ada. Maka di pasaran sekarang ya, kalau kita lihat, kita akan lihat dua versi. Yang Deuterokanonika itu jelas untuk kita, umat Katolik. Sementara yang tidak ada ini, Deuterokanonika, itu yang dipakai oleh saudara-saudari kita Kristen yang lain. Meskipun kalau kita lihat penerbitnya ya, ini di sini dalam konteks Indonesia sama, Lembaga Biblika. Ini, ya, Lembaga Biblika ini adalah lembaga kepunyaan Katolik, tetapi dalam kerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, ya, LAI. Nah, ini kepunyaan Kristen. Nah, kita kerjasama. Ya. Mereka cetak, lalu untuk versi kita ada tambahan Deuterokanonika. Nah, maka ini yang kita kalau Katolik mesti perhatikan kata ini, Deuterokanonika. Ya, jadi kanon kedua, istilahnya kanon kedua, kumpulan kitab kedua yang menjadi bagian dari kitab suci. Itu yang membedakan kumpulan kita dengan saudara-saudari kita yang lain yang Kristen. Jadi ada apa istilahnya? Mungkin ada bagian yang tidak ada di perjanjian. Tapi kalau perjanjian lama dan perjanjian barunya sama kan? Sama. Hanya itu. Iya. Jadi hanya bagian kitab yang disebut sebagai Deuterokanonika ini ya yang berbeda. Tetapi yang lain praktis sama. Ya, saya suka baca yang Deuterokanonika tuh yang Sirak ya. Sirak ya. Itu ya. Bijak sekali saya. Karena memang ini aliran-aliran kebijaksanaan. Ya. Kalau kita baca memang menarik ya, kita kebijaksanaan. Bijak sekali. Oke. Nah, Mo, sekarang kita kaitkan dengan bulan kitab suci yang selalu kita ini kan dengan selama di bulan September. Kenapa bulan September? Apakah nggak bisa bulan lain atau memang ada sejarahnya? Oh, bisa saja. Kalau pertanyaannya apakah tidak bisa bulan lain, oh bisa saja. Sejarahnya gimana? Iya betul. Karena awalnya sebelum ditentukan bulan September itu 2 tahun pertama itu justru diadakan Minggu Kitab Suci Nasional. Jadi latar belakangnya adalah
setelah selesai Konsili Vatikan kedua, gereja mengharapkan bahwa kitab suci itu bisa semakin dikenal oleh umat Katolik secara umum. Karena kecenderungannya adalah sampai tahun-tahun itu seolah-olah kitab suci kita itu tidak tersentuh oleh umat ya, jarang. Masih tersegel. Nah, ya, mungkin lebih banyak disimpan, orang takut baca dan sebagainya. Sehingga keprihatinan itu diungkapkan dengan ajakan agar kita semakin akrab dengan kitab suci. Nah, dalam konteks di Indonesia, MAWI waktu itu namanya masih MAWI yang sekarang KWI ya, memiliki inisiatif untuk mengadakan Minggu Kitab Suci Nasional mulai tahun 75 dan itu diselenggarakan pada bulan Agustus. 75, 76 2 tahun berturut-turut itu diselenggarakan di dalam bulan Agustus, tetapi bentuknya hanya Minggu Kitab Suci Nasional. Nah, tetapi kemudian itu dirasa masih kurang kalau cuman diadakan Minggu Kitab Suci Nasional. Kita mau kenal kitab suci kok. Seminggu doang. Nggak cukup kalau momennya hanya Minggu Kitab Suci Nasional. Maka sejak tahun 77 diadakanlah bulan Kitab Suci Nasional, dan MAWI menentukan, dalam hal ini diawali atau diusulkan oleh Lembaga Biblika, ini tadi yang saya tunjukkan ya, Lembaga Biblika Indonesia, dilakukan pada bulan September, dan kemudian Minggu Kitab Suci Nasionalnya diletakkan pada minggu pertama di dalam bulan September. Sehingga jadilah sejak tahun 77 berarti kita memiliki momen yang kita sebut sebagai bulan Kitab Suci Nasional sampai sekarang kan berarti. Lumayan ya, 77. Nah, sekarang dalam kondisi kayak gini nih, otomatis kan kondisi pandemi gini nggak mungkin tuh berkumpul dan sebagainya. Betul. Yang dilakukan dari pihak keuskupan kita. Iya, betul. Jadi seperti kebiasaan tahun-tahun sebelumnya kan, kalau bulan September lalu diarahkan agar kita dalam mungkin kelompok lingkungan, mungkin juga kelompok anak-anak, rekat, OMK, dan juga mungkin kelompok-kelompok kategorial yang lain mengadakan pertemuan-pertemuan pendalaman dengan bahan-bahan yang sudah disusun untuk itu. Tahun ini kegiatan seperti yang kita lakukan tahun-tahun sebelumnya tampaknya relatif sulit untuk dilakukan karena situasi pandemi ya. Maka keuskupan memang mengajak agar bulan Kitab Suci ini tetap diadakan, tetapi dengan konteks pelaksanaan yang lebih memungkinkan. Apa yang memungkinkan? Keluarga. Kita diajak berkumpul di dalam keluarga masing-masing. Soal cara itu bisa satu dan lain cara ditentukan, ya kan? Cara pertemuannya maksud saya. Tetapi bahwa satu hal yang mungkin kita lakukan adalah ketemu dengan keluarga. Karena toh kita pergi kemanapun kan pulangnya ke rumah. Ada siapapun di rumah ya, mungkin 2 orang, 3 orang, lebih dari 3 orang, itu sudah keluarga ya. Nah, kita diajak untuk bertemu di keluarga, dan ajakan itu secara sederhana dirumuskan dengan ajakan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Maka tema bulan Kitab Suci untuk Keuskupan Surabaya tahun ini adalah mendengarkan sabda Tuhan bersama keluarga di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Kata kunci mendengarkan ini penting karena kita tidak diajak untuk menafsirkan kok. Ya kan? Tetapi membangun kebiasaan untuk bersama-sama membaca, mendengarkan kitab suci dalam konteks keluarga. Jadi tidak perlu dulu hal yang susah-susah dilakukan. Kan kadang-kadang orang excuse ya, wah susah mau membaca kitab suci. Membaca. Membaca. Nah, maka lalu diusulkan ada beberapa langkah untuk membaca itu. Dan memang di dalam proses itu tidak ditawarkan misalnya kita diajak untuk menafsirkan. Nggak, baca saja dulu. Supaya apa? Supaya kenal dulu. Karena tujuan dari bulan kitab suci sejak awal, sejak tahun 77 itu misalnya, tidak lain adalah untuk mendekatkan dan memperkenalkan umat dengan sabda Allah. Kita kenal, kita dekat, kalau kita misalnya minimal mau membuka lah.
Ya buka dulu saja kitab sucinya. Buka, mungkin lihat-lihat dulu ya kan. Wah, karena mungkin belum amat kenal, seperti orang kalau baru kenal itu kan juga ya kan, mau ragu-ragu mau ngomong gitu kan. Kalau buka dulu pelan-pelan ya enggak apa-apa ya kan. Kalau memang tidak biasa. Setelah itu baca saja. Kalau kadang-kadang orang tanya mau baca dari mana? Terserah. Karena kita bisa mulai baca dari mana. Tapi juga misalnya kalau kita mau milih, daripada kita bingung mau milih dari mana, oke. Gereja kita kan punya kalender liturgi. Ya kan? Betul. Yang tiap hari sebetulnya sudah ditawarkan kepada kita, karena itu adalah bacaan yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi. Kita bisa mulai juga dari situ. Maka lalu keuskupan memanfaatkan itu. Oke, mulai saja dari bacaan setiap hari yang ada di dalam kalender liturgi untuk dibaca bersama di dalam keluarga. Dan jadilah lalu tawarannya untuk tahun ini bahannya adalah membaca bersama keluarga dengan bahan sesuai dengan kalender liturgi. Apa bacaan hari itu? Itulah yang dibaca. Secara khusus Injilnya. Jadi dari 2 bacaan, 3 kalau dengan Mazmur, kita pilih, oke, mulai saja dari Injil. Karena setidaknya kalau kita membaca Injil, membantu kita untuk bisa mengikuti alur cerita ya. Kalau Injil itu kan ada alur ceritanya. Kalau bacaan lain kadang-kadang kepotong ya kan, lalu kita jadi melompat tentang kisahnya. Relatif lebih mudah untuk membaca Injil karena Injil dengan sendirinya itu sudah rangkaian kisah tentang hidup Yesus ya kan. Maka lalu kalau sebulan ini kita misalnya setia membaca Injil tiap hari sesuai dengan kalender liturgi, kita sudah dapat sekian bagian dari Injil Lukas, karena hari-hari ini yang kita baca adalah Injil Lukas. Jadi, tapi kadang-kadang ya itu hebatnya Tuhan ya. Jadi kadang kita baca sesuai dengan ini, kita buka pas gitu dengan yang kita seperti Tuhan benar-benar bicara gitu melalui. Ya itu luar biasanya itu. Itu bagian dari membaca kan. Nah, dalam proses pertemuan itu memang diusulkan beberapa langkah ya. Ada 6 langkah lah taruhlah. Tapi prosesnya sebetulnya sederhana ya kan. Bukalah dengan doa. Karena ini firman Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan sabda Tuhan. Betul. Maka mari kita perlakukan dan kita sambut kehadiran Tuhan itu misalnya dengan doa. Kita undang kehadiran Tuhan supaya sungguh ketika kita membaca, ya kita merasa, kita sungguh menyadari ini Tuhan yang sedang berfirman ya. Jadi ini bukan sekedar buku, tapi kita sedang membaca firman-Nya sendiri. Maka buka dengan doa. Setelah dibuka dengan doa, salah satu mungkin bisa membaca. Baca saja. Pelan-pelan. Tidak usah keburu-buru. Lalu hening. Lalu masing-masing diberi kesempatan untuk membaca secara personal dalam hati. Dan ketika membaca itu, coba rasakan apakah ada kata-kata atau mungkin kalimat atau bahkan mungkin hanya satu kata yang menarik. Menarik itu bisa macam-macam ya. Menarik itu bisa macam seperti tadi bilang, kok ini kok seperti tiba-tiba mengingatkan, pas itu istilahnya. Nah, itu bagian dari pembacaan kan. Nah, ketika orang mencoba pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa, efek-efek itu muncul. Sapaan-sapaan itu secara personal muncul. Yang mungkin tidak akan amat kita rasakan kalau misalnya kita andai, wis tahu, sudah pernah saya baca. Betul. Pun kalau kisahnya sama, ketika kita baca pelan-pelan, lalu kita coba cari, apakah kata-kata ini mengundang sesuatu, memberikan sapaan, bisa jadi mungkin menegur, atau mungkin malah menampar, mengingatkan, tergantung konteksnya. Setelah itu lalu mungkin bisa di-sharekan, ini yang menarik untuk saya di antara anggota keluarga gitu ya misalnya. Oke, nanti masing-masing bisa mengatakan itu. Dan setelah semuanya men-sharingkan, lalu pertemuan bisa ditutup misalnya dengan doa syukur bahwa hari ini sebagai keluarga kita bisa membaca kitab suci bersama dan bahkan menemukan mungkin firman Tuhan yang bagi masing-masing meskipun bacanya sama bisa jadi efeknya berbeda. Keren, cakep. Oke, Romo Widya, terima kasih banyak. Kita sudah sedikit banyak nih mendapat satu pengetahuan baru tentang kitab suci, tentang bulan kitab suci dan lain sebagainya. Wow. Sekali lagi terima kasih Romo. Sama-sama Luis. Kita sudah ngopi bareng dan semoga umat ini bisa lebih paham. Tapi kalau Romo mau ada yang mau disampaikan silakan ke umat langsung. Ajakannya sebetulnya sederhana sekali ya kan. Ada banyak
dari kita seringkali merasa bahwa wah, kitab suci itu sesuatu yang sulit untuk dibaca. Ketika kita hanya berhenti pada perasaan wah ini sulit, lalu kita jadi enggan untuk membuka kan, karena sulit. Tetapi kalau kita mau melampaui kesulitan itu dengan membuka dan mulai membacanya, maka lalu mudah-mudahan kita bisa menepis ketakutan, kekhawatiran bahwa kitab suci itu sulit, bahwa ini nanti keliru. Jangan dulu itu. Bacalah karena Tuhan sedang bicara kepada kita lewat firman-Nya, dan kalau kita mau membaca itu, sungguh kita akan semakin diajak pada pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Seperti pesan Santo Hieronymus, dan ini salah satu tokoh besar di dalam gereja, dia mengatakan begini: tanpa mengenal kitab suci, kita tidak akan bisa mengenal Kristus. Maka mari kita buka kitab suci, dan semoga lalu kita semakin dihantar pada pengenalan akan Allah yang sungguh mengasihi kita, karena Ia bersabda kepada kita. Cakep. Terima kasih Romo. Sama-sama. Oke, Sobat Ngopi. Kita udah sama-sama dengarkan tadi bagaimana kitab suci itu merupakan firman Tuhan sendiri. Itu udah, jangan dibandingkan dengan buku sejarah dan sebagainya. Udahlah, imani itulah Tuhan berkarya buat kita. Tuhan bisa berbicara melalui semua yang ada di kitab suci itu. Jadi jangan males-males buka kitab suci, kita baca ya. Kitab suci kalaupun mau dikasih tulisan-tulisan di stabilo, silahkan, gak apa-apa. Lebih semakin kayak sayur asin itu kitab suci kita itu semakin berarti sudah sering kita baca benar-benar, daripada masih mulus segelan. Wah, hati-hati ya. Jadi tetaplah bangga menjadi orang Katolik, tetaplah bangga menjadi orang Indonesia. Saya Louis Lee, sampai jumpa dan terima kasih. Romo, kita ngopi dulu. Tos dulu Romo. Oke.